Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi di Indonesia. Pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modermus, kata modo artinya cara dan emus artinya masa kini. Modernisasi ditandai oleh masyarakatnya yang sedang memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri yang dimiliki masyarakat modern masa kini. Modernisasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, seolah-olah dunia tanpa batas. Kondisi ini mendorong terjadinya globalisasi. Modernisasi dan globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ketika saya kecil dulu itu untuk mengirim kabar kepada orang tua atau sahabat kita masih menggunakan surat. Surat ditulis kemudian diantar ke kantor pos, baru dikirim ke alamat yang dituju. Akan tetapi dengan modernisasi saat ini atau kalian saat ini hanya dalam hitungan menit dan detik kalian sudah bisa mengetahui kabar dari teman atau saudara yang tinggalnya jauh dari kotamu. Contohnya, kamu sekarang tidak mengenal surat, tetapi untuk berkirim kabar, kamu hanya mengirim pesan WhatsApp, email, messenger, dan sebagainya, atau dengan telepon, kamu sudah bisa mengetahui bahkan tanpa hanya suara saja yang kamu ketahui, tapi kita bisa melihat gambarnya mereka di sana dengan video call. Itu adalah contoh modernisasi saat ini. Bentuk-bentuk modernisasi. Yang pertama, modernisasi di bidang teknologi. Salah satu modernisasi dalam bidang teknologi di Indonesia adalah sektor modernisasi di bidang sektor pertanian. Contohnya, pengganti pupuk kandang menjadi pupuk urea. Jadi zaman dulu petani hanya mengenal pupuk kandang atau pupuk kompos. Akan tetapi sekarang digunakan pupuk urea untuk menyuburkan tanaman padi. Kemudian pemakaian bibit padi jenis unggul menggantikan jenis lokal. Padi zaman dulu itu masa panennya itu lama, sekitar 6 bulan atau ada yang 7 bulan, itu padi lokal. Akan tetapi dengan hasil penelitian teknologi saat ini, padi bisa panen sekitar 3 bulan sekali, itu kita sudah bisa menikmati hasil panennya. Kemudian adanya penerapan teknik irigasi atau pengairan. Zaman dulu irigasinya hanya mengandalkan aliran dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Akan tetapi saat ini sudah menggunakan namanya diesel, mesin diesel. Bahkan sekarang ada P2T yang menggunakan sibel, di mana ketika musim kemarau petani masih bisa menanam padi. Kalau dulu padi hanya ditanam ketika musim penghujan. Kemudian penggunaan mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi saat dulu ketika nenekmu masih muda atau masih kecil, itu cara menikmati padi menjadi beras atau mengubah padi menjadi beras itu dengan cara ditumbuk. Tetapi sekarang sudah ada namanya penggilingan. Bahkan sekarang penggilingan itu sudah keliling kampung atau namanya selepan
mubeng. Nah, itu adalah bentuk modernisasi di bidang teknologi pada pertanian. Kemudian, penggunaan teknologi lebih tinggi lagi juga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pembuatan kapal laut oleh PT PAL dan pesawat terbang oleh PT IPTN Dirgantara. Dulu pesawat tahun 98 Indonesia pernah membuat satu pesawat terbang yang dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie, Baharudin Jusuf Habibie, dengan nama pesawat N250 Gatotkaca. Selain itu, juga sekarang Indonesia sudah memproduksi senjata untuk bidang militer sendiri. Itu adalah bentuk modernisasi dalam bidang teknologi di Indonesia. 2. Modernisasi dalam bidang sosial. Modernisasi dalam bidang sosial di Indonesia mencakup pembaruan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, dan pragmatis. Pada daerah perkotaan, terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh perkembangan industrialisasi. Jadi bidang industri itu mengubah pola berpikir orang sehingga merubah bidang sosial. Yang ketiga, munculnya berbagai macam pabrik menimbulkan perubahan sosial yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu masyarakat perkotaan berbasis ekonomi pada sektor industri dan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota dengan basis ekonomi pada sektor pertanian. Kamu bisa lihat ketika di Surabaya atau kota Surabaya itu adalah basis ekonominya hampir seluruh masyarakatnya itu bekerja di sektor industri atau pabrik-pabrik. Tetapi ketika kamu lihat di daerah pinggiran, terutama di daerahmu atau di daerah Caruban ini, maka masih banyak sekali sektor yang bergerak di sektor pertanian. Tidak lama lagi di Caruban juga akan menjadi daerah industri karena kamu sudah lihat di Caruban sudah ada pabrik bola dan pabrik sepatu yang sudah buka di Caruban. Tidak menutup kemungkinan di Caruban akan menjadi perekonomiannya akan bergerak menjadi masyarakat yang bergerak di bidang sektor industri. Yang ketiga, modernisasi dalam bidang politik. Dalam bidang politik, modernisasi di Indonesia dapat dipantau dengan munculnya birokrasi atau lembaga dan pembentukan lembaga-lembaga politik modern lainnya. Contohnya, lahirnya lembaga pemerintahan baru yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat adalah modernisasi dalam bidang agama. Modernisasi dalam bidang agama dan kepercayaan di Indonesia itu ditandai dengan cara-cara berdakwah dan diskusi keagamaan yang sekarang ini bisa kamu nikmati dengan melalui media massa, baik itu lewat internet maupun televisi. Ketika pagi hari hampir semua televisi nasional kita berisi pengajian-pengajian. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perkembangan modernisasi dalam bidang agama. Yang kelima adalah modernisasi di bidang budaya. Modernisasi dalam bidang budaya dapat dilihat dari produk-produk budaya seperti
seperti benda-benda seni budaya yang proses pembuatannya lebih maju daripada periode sebelumnya. Contohnya, membuat patung. Kalau orang dulu membuat patung itu dari batu kali yang ditata sedemikian rupa, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu adalah hasil budaya bangsa Indonesia zaman dulu. Untuk sekarang, banyak sekali seniman-seniman yang membuat patung dari logam, membuat patung dari tanah liat, membuat patung dari maksudnya begini, menggunakan teknologi modern. Bahkan dulu lukisan hanya sekedar di kanvas yang buat lukis. Sekarang lukisan-lukisan bisa ditempel di kaos, sepatu, dan sebagainya. Yang sekarang hanya tinggal ngeprint saja, bisa nempel di kaos, di casing HP, dan sebagainya. Itu adalah modernisasi di bidang budaya. 6. Modernisasi dalam bidang pendidikan. Modernisasi dalam bidang pendidikan dilakukan terus-menerus untuk menunjang kemajuan dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama pendidikan dengan negara-negara maju terus dilakukan. Sekarang ini banyak sekali mahasiswa, dosen, dan para ahli pendidik yang belajar ke luar negeri. Di tingkat ASEAN telah dibentuk SEAMEO, organisasi ASEAN yang bertugas menangani kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi, pemerintah itu banyak sekali menawarkan program-program beasiswa kepada anak-anak terbaik di Indonesia yang mau belajar ke luar negeri. Bahkan dari pihak luar negeri juga menawarkan anak-anak atau putra-putri bangsa Indonesia yang berprestasi itu bisa belajar ke luar negeri. Salah satu contoh adalah Ustadz Bilal. Mungkin kalian sudah tahu salah satu Ustadz PPTQ itu juga dulu alumni Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, yang sekarang mendapat beasiswa belajar di Madinah. Itu adalah salah satu contoh beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dampak modernisasi. Dampak modernisasi itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kemajuan di bidang industri dan transportasi. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap. Yang keempat, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif itu adalah pola hidup di mana selalu membeli. Umpamanya barangnya, pulpennya hilang, beli lagi. Kemudian setipnya hilang, beli lagi. Pensilnya hilang, beli lagi. Kemudian belum ada 1 minggu, baru 1 hari hilang, beli lagi. Itu merupakan pola hidup konsumtif. Gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya begini, banyak sekali fashion di Indonesia atau anak-anak remaja masa kini yang style bajunya, rambutnya, pakaiannya, dan sebagainya itu menurut idolanya. Contohnya ketika mengidolakan artis Korea, semua atribut atau semua pakaiannya hampir sama dengan bintang idolanya.
itu adalah gaya hidup kebarat-baratan. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan artinya jarak antara si miskin dan si kaya itu jauh sekali. Yang miskin tetap miskin, yang kaya lebih kaya. Kemudian kriminalitas tinggi atau angka kejahatan lebih tinggi karena si kaya tidak mau membantu si miskin, mengakibatkan kejahatan pencurian dan sebagainya itu lebih tinggi. Kemudian kenakalan remaja. Saat ini kenakalan remaja seusia pubertas atau usia antara SD dan SMP, bahkan anak-anak SMP dan SMA itu banyak sekali yang mengikuti tren gaya hidup orang barat. Contohnya suka minum alkohol, merokok, kemudian memakai narkoba dan sebagainya. Itu adalah bentuk kenakalan remaja. Demikianlah penjelasan hari ini tentang modernisasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.